Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Maskuron dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif kelas 1A reguler. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Oke, kita simak video berikut ini. Pengertian PAK atau penyakit akibat kerja ialah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Faktor risiko PAK antara lain yaitu di golongan fisik, kimiawi, biologis, atau psikososial di tempat kerja. Faktor tersebut di dalam lingkungan kerja merupakan penyebab yang pokok dan menentukan terjadinya penyakit akibat kerja. Seperti halnya di daerah saya, tepatnya di Semarang, yang rata-rata para pekerja kuli bangunan banyak yang kerja tanpa APD, dan itu sangat membahayakan atau menyebabkan kecelakaan kerja bila tidak berhati-hati. Beberapa faktor penyebabnya. 1. Golongan fisik. Penyebab penyakit akibat kerja termasuk golongan fisik. Di antaranya yakni saat mengebur barang yang suaranya menyebabkan pekak atau tuli. Radiasi ini ada dua macam, yaitu berupa radiasi pengyon dan radiasi non-pengyon. Radiasi pengyon yaitu berasal dari bahan-bahan radioaktif yang dapat menyebabkan penyakit seperti sistem darah dan kulit. Sedangkan radiasi non-pengyon yaitu radiasi elektromagnetik yang berasal dari peralatan yang menggunakan listrik. 2. Golongan kimiawi. Penyebab penyakit akibat kerja termasuk golongan kimiawi, yaitu debu yang menyebabkan pneumokoniosis, yang diantaranya yaitu silikosis, bisinosis, asbestosis, dan lain-lain. Ada juga uap yang dapat menyebabkan metal fumoferer dermatitis atau keracunan gas. Misalnya keracunan oleh CO2H2S seperti saat mengerjakan pemasahan kayu dengan mesin, dan debu kayu yang keluar dari mesin pasah berterbangan terhembus angin dan terhirup bila tidak memakai masker akan menyebabkan sesak nafas. 3. Golongan infeksi. Di golongan infeksi ini ada 4 jenis, yaitu bakteri, virus, parasit, dan jamur. Upaya pencegahan. Pencegahan penyakit akibat kerja dapat dilakukan dalam 3 cara, yaitu pencegahan primer adalah usaha atau tindakan para pekerja agar tidak terpajan zat-zat berbahaya. Usaha itu antara lain yaitu A. Substitusi, yaitu dengan mengganti bahan-bahan yang membahayakan dengan bahan yang tidak membahayakan tanpa mengurangi hasil pekerjaan maupun mutunya. B. Alat pelindung diri atau bisa disebut APD. Alat ini dapat berbentuk pakaian, topi pelindung kepala, sarung tangan, sepatu yang bawahnya dilapisi baja, fungsinya untuk menahan beban yang berat, masker khusus untuk melindungi pernafasan terhadap debu atau gas berbahaya, dan kacamata khusus. C. Agar pekerja mengetahui dan berhati-hati terhadap berbagai kemungkinan adanya berbahaya, pendidikan dan penyuluhan tentang K3 harus dilaksanakan secara teratur. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang PAHK atau bisa disebut penyakit akibat hubungan kerja, yaitu penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor resiko. Dalam perkembangannya, penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks. Kalau dilihat dari pengertian hasil simposium internasional ini, diadakan pemisahan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Beberapa faktor penyebabnya. Beberapa contoh penyakit akibat hubungan kerja yaitu kelalaian saat kerja, salah tata cara penggunaan alat, dan terlalu memaksakan tenaga. Upaya pencegahan. Upaya pencegahan penyakit akibat hubungan kerja untuk para pekerja kuli bangunan hampir sama dengan upaya pencegahan di PAK, namun
Bila para pekerja itu belum benar-benar mengetahui rumusan K3, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Contohnya hal kecil yang jarang kita ketahui. Menggunakan palu tanpa mengetahui tata cara memakai palu yang benar, akan terjadi hal yang tidak diinginkan, yaitu palu meleset mengenai tangan sebelah yang memegang paku untuk dipalu di sebuah benda tersebut. Untuk saya, Faiz Maskuron, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.